selama persediaan masih ada. Kalau pohon ini sudah ada, Contoh, tidak akan dijual lagi, Bapak Ibu. memiliki Jadi kalau 1000 ditawarkan pohon, dan kita masih dan ready stock, harus memiliki segera 1 ambil hektar. keputusan pengambil. Ya, misal 1 hektar 744 pohon dipanen. Kalau asumsi rata-rata dari semua pohon itu ada yang 1 meter kubik, ada yang 0,2, 0,3, di rata-ratakan hasilnya 0, berapa tadi? 0,3 meter kubik saja. Ini potensinya bisa sampai 781,2 juta. Bisa untuk beli rumah cash, betul ya? Jadi kalau mau beli rumah cash, salah satu solusinya beli yang 1 hektar. Berapa nominalnya? Pertanyaannya. Nah, sebelum masuk ke angkanya, bahwa angka yang sesaat lagi akan muncul, ini adalah angka yang include bibitnya, pohonnya, pengurusan legalitasnya, penanamannya, perawatannya sampai panennya, biaya tebang, biaya angkut, biaya produksi, semuanya, dan plus ada asuransi syariah, sehingga 1 pohon itu di backup asuransi. Dan jadi kalau mati itu ada yang menggantikan, dan kalau misal kebakaran pun ada bisa diklaim asuransi. Jangan di ini ya. Ya. Nah, berapa nominalnya? Nominalnya adalah 186 juta. 186 juta itu sekali itu sudah include semua biaya. Ya, semua biaya ini sampai asuransi. Ini semuanya sudah include dalam satu harga. Jadi nggak usah ngeluarin biaya bulanan lagi karena sudah ada di dalamnya semuanya. Ya. Kalau ini ke sini Bapak Ibu secara hitungan berarti 6 tahun itu kenaikan asetnya berapa persen? 320%. Kalau dibagi per bulan berapa Bapak Ibu? 53,333%. 53%. Pun kalau deposito berapa? Saya tanya ke istri saya. Deposito di bank berapa paling tinggi? 6%. Ada yang bilang 7%. Ini berarti asal prioritas sulit. Ada 6%, 7%. Ini berapa persen? 53%. Bagusan deposito, bagusan ini. Bagusan ini. Itu baru dari sisi nilai ekonomi. Ya, baru dari sisi nilai ekonomi ini kenaikan asetnya jauh lebih tinggi. Mau dibandingkan dengan apapun silakan. Ya, tidak ada sejauh ini yang saya pelajari yang sampai kenaikan itu sampai 53%, tidak ada. Ya, kenaikan aset kita ya. Oleh sebab itu ini yang paling besar. Kemudian nomor 6, bukan hanya melulu ekonomi Bapak Ibu. Di luar sana banyak yang menawarkan bisnis ujung-ujungnya income. Banyak bisnis yang ujung-ujungnya adalah untuk finansial. Dan di bisnis itu juga sama. Tadi kita sudah melihat Pak Joshua yang begitu banyak asetnya dari bisnis ini. Itu baru satu hal, baru sisi ekonomi. Di luar sana banyak bisnis yang menawarkan keuntungan ekonomi Bapak Ibu. Tapi banyak di luar sana yang walaupun ekonominya besar sekali tapi merusak alam. Banyak di luar sana yang keuntungannya secara ekonomi bagus tapi dari sisi agama dan tahu ini halal atau haram ini ada yang abu-abu banyak di luar sana. Bisnis ini Bapak Ibu, yang pertama sudah jelas tadi secara ekonomi keuntungannya sangat tinggi. Yang kedua secara ekologi. Kita lihat secara ekologi, ini contoh lahan yang di Cianjur. Begitu Pak Joshua dan kawan-kawan saat itu nanam di Cianjur, yang tadinya gersam menjadi hijau. Secara ekologi di situ jadi banyak makhluk hidup bisa tinggal betul. Dan selanjutnya secara sosial banyak di luar sana yang hanya ngurusin masalah uang. Sementara secara sosial tidak ada. Bisnis kita menggelontorkan uang dari kota dibawa ke desa. Di saat bisnis, kebanyakan bisnis itu mengumpulkan uang di desa dibawa ke kota, digolangkan di kota. Bisnis kita membawa uang dari kota dibawa ke desa. Kita sampai mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan yang mengeluarkan dana begitu besar ke desa. Walaupun sempat dicurigai, ini ada perusahaan kok sampai 800 sampai 2 miliar menggelontorkan ke desa, tapi bukan pemerintah. Walaupun ada
teh satu desa 1 miliar, tapi ini bukan itu. Ya, justru perusahaan kita yang melakukan, nggak banyak ngomong tapi melakukan. Ya, boleh itu. Nah, dan akhirnya setelah diselidiki, setelah ada interview segala macam, alhamdulillah perusahaan ini akhirnya mendapatkan penghargaan saat itu sebagai perusahaan yang ya karena itu, ya karena memberdayakan masyarakat dan bukan dalam bentuk, bukan dengan jumlah sedikit tapi sangat besar pemberdayaan masyarakat. Jadi secara sosial ini membantu para petani. Banyak juga TKI, TKW yang di luar negeri akhirnya pulang kampung, ada pekerjaan di kampung. Kemudian selain yang pertama tadi apa? Selain sisi ekonomi, yang kedua ekologi, yang ketiga sosial, yang keempat secara lingkungan. Pohon-pohon ini menyerap CO2. Di ruang ini siapa yang datang ke sini bawa motor? Siapa yang bawa mobil? Wih, kebanyakan bawa. Yang lain bawa apa? Ya, atau naik mobil. Banyak pasti ke sini. Atau ada yang jalan kaki ke sini? Atau bawa naik sepeda? Tidak ada. Ya, pasti semuanya menyumbangkan CO2, betul? Menghasilkan oksigen, karbon dioksida. Dan ini adalah gas yang menyebabkan terjadinya pemanasan global yang bikin Jakarta ini sangat panas. Setuju? Ya. Dikeluarkan dari saya juga tadi baru datang ke sini udah keringetan mana-mana. atau karbon. Ya, karena saking panasnya. Itu kenapa? Karena terlalu banyak CO2. Pohon-pohon yang kita tanam ini semuanya menyerap CO2 dan menghasilkan oksigen. Siapa yang tidak butuh oksigen? Gak ada ya? Gak ada yang tidak butuh oksigen. Semua pasti butuh oksigen. Dan ketika ini sudah dibatasi, Bapak Ibu pernah melihat berita ketika ada kebakaran hutan, terus oksigen di situ terbatas, pernah melihat? Ya, orang sampai membeli tabung oksigen per harinya sekian, per bulan sekian, itu mahal sebetulnya. Dan kita diberikan gratis, betul ya? Kita diberikan gratis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sebetulnya juga sumbangsih dari rekan-rekan semua yang sudah jadi green warrior. Boleh tepuk tangan untuk rekan-rekan semua yang sudah jadi green warrior. Ketika kita menyetorkan uang semata-mata, walaupun niatnya semata-mata untuk nanti dapat hasil panen, walaupun hanya sekedar itu, tapi perusahaan ini menanam pohon yang begitu banyak, sampai sekarang sudah menjelang 3.000 hektar, hampir 3 juta pohon. Luar biasa? Luar biasa. Nah, itu bukti nyata bahwa kita bukan hanya ekonomi, tapi juga ekologi, sosial, lingkungan, dan kelima juga direstui Tuhan. Apapun bisnis Bapak Ibu, kalau tidak direstui Tuhan, gak akan jangka panjang, gak akan bertahan lama, yakin. Ya, kalau Allah tidak menghendaki bisnis yang lagi kita jalani, tidak akan jalan, tidak akan jangka panjang. Kalau bisnisnya menentang ajaran. Nah, bisnis kita, Bapak Ibu, bahkan di hadis Bukhari tadi sudah sempat disampaikan oleh pembicara utama kita. Di hadis Bukhari, Muslim akan dipandang sebagai sedekah orang yang menanam pohon, kemudian hasilnya dimanfaatkan oleh manusia, oleh burung-burung ataupun oleh hewan lainnya. Ada pahala sedekahnya. Kemudian Allah juga berfirman, ini untuk ahli waris ya, bahwa kita hidup itu tidak selamanya. Kita hidup hanya sementara, sehingga kita harus meninggalkan warisan yang berarti. Bukan hanya sekedar finansial, Bapak Ibu. Finansial betul. Tapi yang kedua, kita harus mewariskan bumi kita ke ahli waris kita, itu bumi yang nyaman untuk ditinggali. Nah, ini berarti lengkap. Bukan hanya ngomongin ekonomi, bukan hanya mulu-mulu masalah uang. Ya, tapi di sini ada banyak hal yang bisa kita peroleh. Kemudian yang terakhir kenapa kayu? Karena ini seluruh dunia butuh kayu. Tapi yang bisa ekspor, yang bisa menghasilkan kayu itu hanya Brazil, Kongo, dan Indonesia. Tapi Brazil dan Kongo negaranya benua besar. Ya, bisa kita lihat di peta, benua sangat besar. Untuk eksploitasi kayu amat sangat sulit banget sekali pisan.
sulit banget untuk eksploitasi kayu karena biaya ongkosnya juga sangat mahal. Jauh sekali. Kebayang kan? Kalau di tengah-tengah sini ada pohon ditebang kemudian dikirim ke laut lewat jalan laut, jauh sekali, sekian ribu kilometer. Sementara Indonesia negaranya maritim, negara kepulauan. Sehingga untuk bisa menghasilkan kayu dan mengekspor sangat mudah. Makanya kita pernah dari kebablasan zaman Orde Baru ekspor kayu gelondongan. Iya aja gitu ya. Karena betul memang terbukti sangat mudah untuk kita bisa ekspor kayu, sangat mudah. Tapi salahnya tidak nanam lagi. Makanya sekarang program kita bukan ekspor saja, tapi kita tanam dulu, baru selanjutnya kita kelola. Nah itulah kelebihan dari produk kayu. Dan kayu yang dipilih di sini adalah kayu jabon. Kenapa bukan cendana? Kenapa kira-kira bukan cendana? Yakin di ruang ini gak akan ada yang ikut, betul? Nunggunya berapa lama tadi? 60 tahun. Nah, kecuali kalau yang sangat sayang anaknya. Nah, kayak kalau Pak Jaswa langsung ikut. Kenapa? Tadi baru punya bayi yang ke-7. Usianya berapa? Mengapa bukan 8 bulan. cendana? Baru 8 bulan ditanami pohon Lama. cendana. Pas anaknya tadi kalau panjang usianya sampai 60 tahun, dia bisa panen. Kenapa bukan cendana? Karena sangat lama. Yang dipilih adalah pohon jabon. Kenapa pohon jabon? Karena banyak sekali kelebihannya dan panennya paling cepat, seperti di berikut. Kita saksikan video. Jabon adalah salah satu jenis kayu asli yang tumbuh di Indonesia. Jabon ini memiliki karakteristik yang unik. Pertama, kayu ini memiliki kecepatan tumbuh tercepat di dunia. Yang kedua, kayu ini padat, tahan terhadap serangan hama dan penyakit, bisa tumbuh di berbagai lokasi. Yang ketiga, pohon ini bisa dipanen 5-6 tahun setelah ditanam. Yang keempat, pohon ini berdaun lebat sehingga mampu maksimal menghasilkan oksigen dan menyerap karbon. Pohon jabon ini tidak mau dicuri oleh pencuri kayu karena ini bahan baku industri. Kalau pencuri kayu mau mencuri kayu, tidak bisa digunakan langsung sendiri, tidak bisa dijual langsung tanpa dokumen, maka pasti pencuri kayu tidak mau mencuri. Kalau ada orang mencuri jabon, maka harus membawa ke pabrik, kemudian pasti pabrik meminta dokumen. Jabon ini luar biasa, terbarukan. Habis ditebang, tumbuh lagi. Habis ditebang, tumbuh lagi. Dan berulang-ulang. Yang paling luar biasa dari jabon ini adalah nilai ekonomi, karena memiliki serat yang sangat halus dan multifungsi. Ketika jabon mau dimanfaatkan, mulai dari potongan kecil sampai potongan besar, sangat penting. Potongan kecil bisa jadi korek misalnya, kemudian bisa jadi krimlek, bisa jadi kertas, bisa jadi mebel, bisa jadi interior rumah, bahkan bisa dicetak menjadi kayu keras. Bahkan dengan teknologi kita yang kita miliki saat ini, kita bisa melipat gandakan nilai kayu. Dengan kita membuat produk-produk souvenir, kita bisa membuat kayu engineering, kita memiliki mesin CNC untuk membuat kayu ini memiliki bentuk, memiliki nilai tambah yang luar biasa. Yang paling luar biasa, kayu jabon ini bisa menjadi sebuah bisnis dan wadah alokasi aset yang sangat baik. Bisa ditanam massal di satu lokasi, pertumbuhannya sangat cepat, bisa dikontrol dengan teknologi budidaya yang bisa diukur
kemudian panennya lebih cepat. Dengan demikian, secara ekonomi di antara sekian banyak tanaman kayu, jamur adalah terbaik di antara tanaman kayu. Boleh tepuk tangan dulu. Banyak sekali kelebihan dari pohon jamur tadi, ya. Tapi kalau kita mau bisnis di perkayuan tidak mudah, Bapak Ibu. Kita harus punya